Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha auha ilayya an tawadhu hatta yafhara ahadun ala ahadin wala yabghiya ahadun ala ahadin, rawahu Muslimun. Wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu menceritakan ia bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, antawadhu, agar kalian saling merendahkan diri, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak saling berbangga-banggaan ya seseorang terhadap yang lainnya. Fakhrun, ya, fakhar, merasa paling bagus, ya, paling sempurna, ya. Wala yabghiya ahadun ala ahadin, dan tidak berlaku zalim. Jadi ia betagi maknanya la yazlim wala ya'tadi, ya. Jangan berlaku zalim atau melampaui batas. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Jadi isyaratnya bahwa orang Islam itu tidak membangga-banggakan dirinya, ya, atau pamer. Jadi kalau sekarang pamer tentang flexing, ya, gaya hidup, padahal bisa jadi ketahuan ternyata emas yang dipamerkan seluruh tubuhnya emasnya emas sepuhan gitu. Nah itu 2 kali dia melakukan kesalahan. Satu, karena memang tidak boleh tafakhur, saling membanggakan, ya. Yang kedua, dia membohongi dirinya sendiri lebih dahulu. Nah yang kedua, bahwa la yabghi itu tidak zalim dan tidak melampaui batas. Bahkan di dalam berperang pun dalam Islam itu nggak boleh melampaui batas. Ya tadi itu melampaui batas itu nggak boleh. Sehingga kalau memang orang itu sudah mati tidak boleh dibakar. Bahkan tidak boleh membunuh dengan dibakar. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Termasuk juga Bapak sekalian dalam berlebihan dalam berniaga. Ada yang namanya ihtikar. Ihtikar itu dilarang dalam Islam, itu menumpuk bahan makanan, kemudian nanti ketika sudah tidak ada, maka dia baru memainkan peran di pasar. Dan itu lebih cepat kayanya. Menurut mereka itulah gaya model berbisnis. Jadi dalam Islam haram, menurut dia gaya, ya, cara mempercepat kaya itu dengan cara. Nah itu dalam Islam tidak boleh. Ya. Jadi bukan cuma hal-hal yang sifatnya komersial, dalam hal-hal lain juga nggak boleh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Mana qasat shadaqatun min nalin. Tidak akan berkurang sodakoh harta. Jadi kalau harta disodakohkan, angkanya berkurang, nominalnya berkurang, tapi substansinya tidak berkurang. Ya. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba ketika ia memberi maaf orang lain illa izzan, kecuali kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah berlaku tawadhu, merendahkan diri seseorang karena Allah Ta'ala, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ini kan logikanya logika terbalik nih tiga-tiganya. Mana qasat shadaqatun min malin. Tidak akan berkurang sodakoh itu, sodakoh dari harta. Dalam hadis lain dikatakan bal yazdad, yazdad. Bahkan bertambah. Jadi nominalnya berkurang, tapi substansinya enggak. Bahkan dia bisa tajlibur rizki. Ya, jadi orang yang bersodakoh itu tidak berkurang karena itu jadi catatan harta dia nanti di yaumil qiyamah. Jadi kalau orang pergi haji itu sama itu dengan orang kematian. Orang pergi haji itu di tasnya itu pakaian yang perlu dia pakai. Semua ada tuh. Obat yang dia perlu. Termasuk uang sebagai keperluannya. Maka di negara orang dia haji 40 hari nggak nyusahin orang. Karena perbekalannya sudah siap. Nah, orang mati yang tidak ada ujungnya itu harus ada bekalnya. Maka bekalnya itu dari mulai pakaian, obat-obatan, keperluan, dana, uang harus ada. Nah, sodakoh yang harta yang kita sodakohkan itu, maka itu adalah menjadi al-malul mamluk. Harta yang kita miliki itu yang kita sodakohkan. Ada orang meninggal, orang kaya meninggal. Hartanya triliunan, kan banyak sudah sekarang di Indonesia ya, orang hartanya triliunan. Perusahaannya banyak, rumahnya banyak, benarnya banyak. Waktu dia mati, buat si mati itu apa keuntungannya? Gak ada. Kalau di San Diego Hill yang diambil yang 2 miliar, ternyata kuburannya tetap saja 1 kali 2 juga. Dan kuburan yang 2 miliar itu tidak ada listriknya, tidak ada AC-nya. Nah, berarti kan sebenarnya bukan pandai itu. Tidak disebut cerdas. Kalau orang cari harta tetapi dia tidak bisa menikmati itu, enggak cerdas. Walaupun dia S3. Nah, orang yang bersodakoh itu orang yang cerdas. Cerdas spiritualnya. Maka dia bisa kirim. Karena berapa yang dia kirimkan itu yang jadi milik dia. Sehingga dikatakan bal yazdad. Nah, bal yazdad yang pertama itu karena itu jadi ya al-milkul mamluk, rezeki yang dimiliki. Bal yazdad yang kedua itu tajlibur rizqa. Yang kita keluarkan itu bisa narik rezeki yang lain. Jadi sedekah bisa menarik rezeki yang lain. Dan yang ketiga tajlibul barokah. Kata bal yazdad yang ketiga itu menarik keberkahan. Banyak orang harta tapi tidak tajlibul barokah. Apa buktinya tidak tajlibul barokah? Kaya raya tapi nggak pergi haji. Itu bukan cerdas itu.
kaya raya tapi tidak pergi haji. Ya, nah itu rugi. Kemudian tidaklah orang memberikan maaf kecuali Allah berikan kemuliaan. Kalau pengen mulia, bukannya jadi orang yang garang, yang paling memaaf, yang paling memaklumi, yang paling ya memberikan toleransi kepada orang lain, dia yang bertambah-tambah izzat, kemuliaannya naik. Dan yang ketiga, tidaklah orang yang merendahkan diri kecuali Allah mengangkatnya. Salat itu yang mesti pertama kali dilakukan itu adalah tawadu. Kenapa? Karena kita mau mengatakan dan mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, kalau kita membesarkan diri kita, maka kita nggak bisa membesarkan Allah. Kalau mau membesarkan Allah, kecilkan dulu diri kita. Hinakan dulu diri kita, baru bisa kita membesarkan Allah. Jadi kalau, maaf nih, orang-orang di kalangan ulama, dia nggak mau menggunakan pakaian yang mahal, baju yang mahal, ketika sholatnya mau. Kenapa? Karena nanti dia merasa besar. Karena pakaian kita, sarung kita, itu ada mereknya dan harganya orang udah tahu. Jadi waktu kita pakai itu orang bukan habis lihat langsung lihat bawahnya. Mereknya. Oh pantas, ini serinya yang 2 juta. Nah ketika dia besar, tidak bisa merendahkan diri, tidak tawadu, maka dia bohong dengan dia mengatakan Allahu Akbar. Ya, jadi kecilkan kita, baru Allah menjadi besar. Maka diajarkan mereka memahaminya itu pakaiannya tidak berlebih-lebihan, sholatnya tidak menggunakan karpet. Jadi mereka sholatnya di tanah. Ya, nah, ini ekspresi pemahamannya ada yang semacam itu. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna marra ala sibyanin fasallama alaihim. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu annahu, bahwa dirinya marra ala sibyan. Ya. Pernah lewat di kalangan anak-anak kecil. Fasallama alaihim. Maka Anas bin Malik itu mengucapkan salam sama anak-anak kecil. Jadi anak kecil kumpul kan kalau main kan. Main ini, main itu gitu. Anas bin Malik lewat mengucapkan salam. Assalamualaikum. Wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dan dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian. Jadi ada hal yang kelihatannya sepele gitu. Kalau kita jalan anak kecil itu nggak peduli dengan kita mau pergi kemana gitu. Anak kecil itu nggak peduli kita pakaiannya mahal apa murah. Dan kalau kita memberikan perhatian sama dia atau tidak memberi, nggak peduli dia. Tetapi Nabi kalau lewat, dan ini diikuti oleh sahabatnya, ketemu sama anak kecil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Main lagi dia. Bisa jadi pada saat itu ya dia tidak peduli ya anak-anak kecil. Tetapi buat anak kecil itu menjadi sebuah rekaman. Ya. Orang yang memberikan perhatian sama dia. Sehingga kalau dikatakan
bahwa orang yang baik itu orang yang kehidupannya itu lebih muda dari umur. Satu. Yang kedua, orang itu disenangi oleh orang lain. Nah, yang ketiga, anak kecil senang kepadanya. Binatang senang kepadanya. Itu sebenarnya kalimat itu adalah kumpulan dari dalil-dalil yang diucapkan dalam hadis. Ya. Nah, ini termasuk salah satunya ini menanamkan kecintaan pada anak kecil itu seperti itu. Saya sering ya pernah beberapa kali gitu ke tempat suatu, kemudian anak-anak kecil itu lari gitu, cuma assalamualaikum Pak Ustaz, salaman gitu. Padahal ya kita nggak tahu anak siapa, kenapa. Nah, itu menjadi sangat penting untuk bagi kita mengucapkan salam kepada mereka, walaupun kelihatannya anak kecil mah dikasih salam juga biasa aja, orang lagi main dan dia nggak peduli kan. Walaupun, tetapi ya Nabi dan diikuti sahabatnya semacam itu. Wa anhu qala, dan darinya pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, in kanatil amatu min ima'il madinati la ta'khuzu biyadin nas, ya, biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatantaliku bihi haitsu sya'at. In kanatil amatu min ima'il madinati, in bimakna inna di sini ya. Sesungguhnya budak-budak perempuan, ya, sesungguhnya budak di antara budak-budak perempuan Madinah, la ta'khuzu biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan ya, budak perempuan. Mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatantaliku bihi haitsu sya'at, dan Nabi mengikutinya apa yang dikehendaki oleh budak-budak perempuan itu tadi. Artinya dia cium tangan. Kemudian ya ada orang yang punya ekspresi cinta itu dibalik umpamanya. Sama Nabi dikasih. Nah, tetapi pada hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa Nabi tidak menyalami kaum wanita gitu. Nah, ini apakah dua hadis ini berbeda ya, memperlakukan wanita, atau dianggap kalau budak itu jelek gitu. Kalau orang yang merdeka itu artinya cantik gitu. Tidak. Jadi kedua hadis ini tidak bertolak belakang ya, yang menceritakan bahwa Nabi diambil tangannya, kemudian Nabi mengikuti apa yang menjadi kehendak wanita itu sampai dilepasnya. Karena memang Nabi itu kalau bersalaman tidak melepas sampai orang yang disalaminya melepas. Saya tadi di Pondok Pinang ada Maulid Nabi, ada salah seorang ya guru saya waktu di Sanawiyah. Datang ya menyalami saya, kemudian saya memeluknya. Saya nggak dilepas-lepas tangannya. Maka saya ingat, oh ini dia nih. Ini dia ya yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi nggak mau melepasnya ketika orang masih hajat.
orang itu kan masih mau meluapkan emosinya, meluapkan cintanya. Nah itu Nabi itu seperti itu. Ya. Jadi yang dimaksud pada batas di mana seseorang itu masih bisa tidak bermasalah, boleh salaman itu. Kira-kira itu begini. Kalau kita salaman sama wanita ini ada pengaruhnya enggak? Gitu. Kalau wanitanya cantik gitu, ya berpengaruh gitu. Kalau itu melahirkan kesenangan, kesukaan kita, maka tidak bersalaman itu lebih bagus. Dulu Mu'allim Syafi'i Hadzami itu orang yang tidak salaman kepada perempuan. Jadi kalau memang harus salaman, tangannya itu ditaruhin sorban gitu. Nah, sehingga yang dicium itu sorbannya, ada hail gitu. Tapi di akhir-akhir hayat beliau, kumpulan jamaah-jamaah ibu-ibu salaman dikasih sama beliau. Ya, salaman itu dikasih. Waktu ditanya, kenapa dulu nggak boleh, sekarang boleh? Kata beliau, udah nggak ada setrumnya. Paham nggak? Udah nggak ada setrumnya. Jadi mau salaman orang seperti bagaimanapun juga nggak ada pengaruhnya. Nah ini jadi dua hadis ini yang menggambarkan Nabi dipegang tangannya. Nabi mengikuti apa yang menjadi kehendak ini. Dalam hadis lain Nabi tidak bersalaman kepada wanita, bukan paradoks gitu. Tetapi dia pada porsi masing-masing di mana dua hadis itu bisa digunakan. Nah, yang tidak boleh seperti kita semuanya, kita kan bebas gitu. Ah, jangan. Ya. Wanil Aswad ibn Yazid Wanil Aswad ibn Yazid qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi yakni khidmati ahlihi fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Hadis diriwayatkan dari Aswad bin Yazid menceritakan ia pernah ditanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, makanan Nabi yasna'u fi baiti. Adakah yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya? Qalat, maka menjawab Sayyidah Aisyah, kana yaqulu fi mihnati ahlihi. Adalah Nabi dalam rumahnya itu mihna ahli, yakni khidmati ahlihi, orang yang membantu keluarganya. Jadi kalau orang masak bisa ada yang dibantuin. Kalau menyapu kotor, Nabi menyapu. Bahkan beliau kalau ada bajunya yang sobek, beliau jahit sendiri. Sendal semua jahit sendiri. Sehingga Abdullah bin Mas'ud 10 tahun hidup ya berkhidmat kepada Nabi, dia mengatakan aku nggak pernah disuruh sama Nabi dan tidak pernah dikatakan kenapa begitu, kenapa begini, nggak pernah. 10 tahun ikut. Dan bila istri beliau dalam keadaan marah, maka Nabi makan sudah. Qad qaddarallahu lah, udah ditentukan kepadamu seperti itu. Jadi betapa Nabi itu benar-benar damai hidupnya. Ya. Nah, dia bantu di rumah itu, kata istrinya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Apabila datang waktu salat, maka beliau
ya keluar menuju sholat. Ya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi begitu sangat sederhana dan begitu dekat dengan keluarganya, membantu keluarga. Kita kadang-kadang orang laki itu suruh megang, suruh bantuin, gitu ya. Apalagi suruh ngurusin anak, gendong-gendong anak, gitu. Malas kita. Ini urusan perempuan gitu. Nabi di rumah tidak seperti itu. Ya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Al-Bukhari. Wa an Abi Rifa'ata Tamim ibn Usaidin radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu menceritakan, intahaitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub. Aku pernah berakhir pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau intahaitu itu ada sebuah proses dulu, ya. Maka akhirnya menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub. Beliau dalam keadaan berkhutbah. Fakultu ya Rasulullah, rajulun gharibun ja'a yas'alu an dini, la yadri ma dinuhu. Wahai Rasul, ada seorang laki-laki gharib yang tidak dikenal, asing. Ja'a an dinihi, ia bertanya tentang agamanya. La yadri ma dinuhu, yang ia tidak mengetahui bagaimana dia beragama. Fa'aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menghadap kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taraka khutbatahu, dan beliau meninggalkan, artinya menyetop khutbahnya, ceramahnya di stop, hatta intaha ilayya, sehingga tuntas menyelesaikannya kepadaku, artinya dijawab. Fa'utiya bi kursi, maka didatangkannya dengan fa'utiya bi kursi, kemudian didatangkannya dengan kursi. Faqa'ada alai, kemudian beliau duduk di atas kursi itu. Wa jala yu'allimuni mimma 'allamahullah, dan beliau mengajarkan kepadaku dari hal-hal yang Allah telah mengajarkan kepadanya. Summa ata khutbatahu, kemudian beliau melanjutkan khutbahnya, melanjutkan ceramahnya, fa'atamma akhiraha, dan menyelesaikan khutbahnya atau ceramahnya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan Imam Muslim. Ini khutbah di sini ceramah, karena dulu di zaman Nabi itu tidak lazim istilah ceramah dibedakan dengan khutbah. Tapi khutbah itu sesuatu yang nasihat yang diberikan untuk umum, disebutnya khutbah. Jadi boleh ceramah itu di stop dalam hal ketika orang bertanya sesuatu tentang urusan agamanya. Jadi Nabi dikasih kursi, duduk, jawab, udah selesai, terusin lagi ceramahnya. Kalau kita kan gak lazim itu. Bisa jadi orang lain akan marah ketika kita sedang berkhutbah dipotong oleh pertanyaan. Kecuali memang penceramahnya yang mengatakan bahwa silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi maknanya boleh memotong khutbah, memotong ceramah apabila ada orang yang bertanya dan pertanyaan itu sangat urgen tentang agamanya. Nah, yang ditanya ini adalah Rifa'ah,
Tamim bin Usaid ini, dia ditanya tapi dia nggak bisa menjawabnya. Nah, oleh karena itu, jadi dilihat ya urgensi dari sebuah penyetopan itu. Kalau hal-halnya yang semacam ini, maka dianggapnya perlu diberikan penghormatan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman laika asabi'ahu salasa qala wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal ya'kulha wala yada'ha li syaitan fa'amara wa amara antas lutat qas'ata qala fa innakum latadruna fi ayyi tu'amikumul barakah. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman, apabila beliau makan, la'iqa asabi'ahu salata, beliau menjilat 3 jari tangannya. Nah, ini kalau orang kita ini dianggapnya nggak etis. Jadi Bapak, ada orang nih makan di Padang, makan Padang ya. Kalau di Padang itu kan memang walaupun disediain sendok, orang nggak makan pakai sendok ya tangan. Kemudian setelah makan dijilat gitu. Ada orang yang nggak suka melihat itu, ya, nggak suka melihat itu. Dianggapnya jorok, menjijikan dan lain sebagainya. Tapi Nabi sendiri setiap kali makan beliau melakukan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut ya asabi'ahu salasa, 3 jemarinya. Nih 3 jari. Karena Nabi kalau makan cuma 3 jari. Ya. Kenapa makannya cuma 3 jari? Karena yang dimakan adalah sobekan gandum yang sudah diimplek itu seperti ya kulit pizza itu seperti itu, sama kurma atau sama daging digulung dimakan. Jadi 3. Ada orang mengatakan bahwa inilah kesederhanaannya Nabi dalam makan. Ya, kesederhanaannya Nabi dalam makan sehingga makannya pakai tangan 3. Ulama mengatakan nggak tepat. Walaupun kalau dibandingkan, kita kalau makan jemarinya berapa? 5. Ya. Kalau makan pakai 3, itu nggak bisa diartikan sederhana. Kalau makan bubur gimana? Jadi kesederhanaan Nabi itu bukan makan pakai 3 jari. Karena 3 jarinya, karena yang jenis yang dimakannya itu korma. Nggak mungkin makan korma itu pakai 5 jari itu. Kesederhanaan Nabi itu, Nabi minum cuma 1 warna. Kalau minum air putih aja. Kalau minum susu, susu saja. Kalau minum madu, madu saja. Ya. Jadi kesederhanaannya itu bukan menggunakan 3 jari. Bagaimana kalau dia makan harisa? Ya, nggak bisa. Nah, ini yang ada yang kurang tepat ketika orang menjelaskan bahwa 3 jari itu simbol ya kesederhanaan karena kita menggunakan 5 jari itu. Bukan. Ya, kalau makan bubur gimana? Nggak bisa lah. Ya. Qala berkata rawi, wa qala berkata Anas, idza saqatat luqmatu ahadikum, ya berkata Nabi ya, qala berkata Anas, wa qala berkata Nabi, idza saqatat luqmatu ahadikum,
apabila jatuh suapan di antara kalian, falyumit anhal adza, maka hendaknya dibersihkan daripada lukmah itu tadi, suapan yang jatuh, adza, kotoran. Jadi kalau makan korma jatuh, jangan dibuang. Ambil kormanya, bersihkan, makan. Orang sekarang nggak mau nggak? Kan daging ditosong itu lompat dagingnya jumping gitu ya. Kan ada itu kan? Ya sudah, minta lagi. Jangan ambil itu, bersihin kotorannya, makan. Tidak steril, tidak bersih. Ya, bayangin ya, pertama beliau mengolom. Yang kedua, kalau jatuh nggak mau dibuang. Ya, dibersihin, dibuang kotorannya, makan. Dua ini nggak mau orang sekarang. Ya. Wal yakulha, kemudian kamu makan, kata Nabi. Wala yada' li syaitani, jangan kau tinggalkan untuk setan. Jadi kalau barang yang jatuh kau tidak ambil, tidak kau makan, tidak dibersihkan dan tidak dimakan, sama saja memberi makan setan. Dan memberi makan setan tidak ada pahalanya. Kenapa nggak ada pahalanya? Karena musuh. Dan tidak dianjurkan untuk membantu bekerja sama dengan setan. Ya. Wa amara antaslutal qas'atu, dan Nabi memerintahkan membersihkan al-qas'ah. Qas'ah itu piring. Jadi kalau makan itu begini. Selesai itu piringannya. Ya. Coba kamu makan begini. Punya mertua orang Jogja. Waduh. Iki arek endi iki. Oh, wong Jakarta wis pancen. Rodo-rodo. Orang Jawa rada sulit itu menerima. Ya. Jadi wa amara antaslutal qas'ata, dan beliau memerintahkan membersihkan qas'ah, piring. Qala, berkata beliau, ini ilatnya. Kalau ditanya ilatnya apa? Tujuannya apa itu? Di kolom itu. Fa innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Sesungguhnya kalian tidak fa innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui yang manakah makanan kalian yang berkah. Jadi kalau kita makan itu, coba lihat ya. Kita makan itu, makanan yang di piring itu kita masukin ke mulut kita, masuk ke perut. Tapi yang di piring itu masih ada tuh yang berupa ya sisa beberapa butir nasi, berapa potong daging atau lauk pauk, termasuk ya kuah dan lain sebagainya. Nah, keberkahan yang diberikan oleh Allah, keberkahan itu yang udah dimasukin apa yang ini? Ini menunjukkan bahwa borong aja semua, maka keberkahannya udah otomatis masuk. Kalau teori ini dipakai, ya, teori borong dipakai, maka kita pasti bisa mendapatkan Lailatul Qadar, itu pasti bisa. Jaga dari malam pertama malam terakhir pasti dapat. Itu yang dimaksud teorinya Nabi itu, ambil blokade aja semua, maka dapat. Jadi
kita menggunakan makan seperti itu kalau di rumah istri keluarga paham. Tapi kalau di restoran kita seperti itu, orang tuh nengok sama kita. Padahal yang nengok kebencian itu picinya putih gitu. Ya. Saya ini kitab ini saya pakai syuting di Malaysia. Di Malaysia, di Johor, Malaysia itu ada masjid besar. Kebetulan ini episodenya 331. Episode 331. Kalau di CNN baru 100 berapa nih? 90 atau 90-an. Saya ketika menyampaikan ini ya di masjid, di depan masjid itu orang-orang ngeliatin gitu. Sepertinya tidak setuju dan saya tenang aja menyampaikannya karena memang ini teksnya siapapun yang membacanya teksnya seperti ini maka penerjemahannya seperti ini. Jadi nampaknya ada etika, ini bukan syariat nih. Etika di dalam makan yang diajarkan oleh Nabi banyak yang kita nggak cocok, banyak yang menurut kita itu tidak sesuai dengan etika lokal. Ya, sekarang makan bakso, banco kekencengan, bakso kan bundar, lompat, jumping, diambil nggak? Coba. Ambil, bersihin, makan itu. Nengok orang. Ih, macam-macam tuh ekspresinya. Padahal Nabi mengatakan, ya, la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kalian nggak tahu yang manakah dari makanan kalian yang makan itu yang ada barokahnya, kalian nggak tahu. Ini ya jadi teori blokade, jadi teori menyambut bersih itu adalah cara bila keberkahan ada pada sesuatu ambil semua ya. Nah begitu juga kalau kita menggunakan untuk ibadah ya, maka boleh kita jaga semua, maka insya Allah kita mendapatkan. Saya mohon maaf ini sampai sini aja karena memang agak batuk ini.